Kami sadar karena adanya sebuah keterbatasan segala sesuatu, kami rindu Engkau memberkati setiap peralatan yang kami pakai, Tuhan. Agar pertemuan kami malam hari ini betul-betul dapat memberikan dampak maksimal terhadap kehidupan kami semuanya. Terima kasih, berkati pertemuan hari ini, sehingga biar kehidupan pelayanan kami akan semakin dipertajam semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekali lagi, shalom, selamat malam teman-teman. Ya, ini tadi pagi saya sempat berbicara dengan Ivan untuk kita ini berbicara tentang topik yaitu pelayanan 5 jawatan. Nah, memberikan gambaran secara garis besar terlebih dahulu sebelum kita masuk nanti ke hal-hal yang detail. Nah, agar diskusi malam hari ini bisa lebih maksimal, saya sudah buatkan PowerPoint, ya. Jadi teman-teman nanti kalau memang mau minta filenya, saya berikan, tidak perlu mencatat. Tetapi kalau mau melihat secara langsung juga boleh. Ini PowerPoint ini memang sengaja saya buat untuk mempermudahkan teman-teman semuanya belajar. Nah, ini saya akan coba buka terlebih dulu. Oke. Nah, oke. Apakah kelihatan semua, teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Ya, jadi saya akan mulai dari awal dulu secara cepat. Ya. Nanti saya akan masuk ke pelayanan 5 jawatan. Jadi ada banyak orang yang mereka itu rindu untuk menemukan pelayanan yang tepat buat mereka. Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita sadari dulu bahwa proses menemukan pelayanan itu ada tahap-tahapannya. Nah, jadi sekaligus ini menolong pertanyaan teman-teman, kalau misal ada orang-orang yang dia pelayanannya tidak maksimal, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah step-step. Jadi yang pertama, ya bagaimana caranya menemukan pelayanan yang tepat. Yang pertama, orang tersebut harus siap diajar. Nah, artinya kita ini harus tahu bahwa sangat penting sekali right man in the right place. Jadi seseorang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena kalau seseorang itu dia berada dalam sebuah pelayanan di mana itu tidak sesuai dengan potensinya, maka itu akan menyebabkan stres, tertekan dalam hal tersebut. Jadi contoh, tipe marketing ya diminta untuk jadi audit, dia pasti akan stres ya. Begitu pula dengan orang yang punya tipe audit, dia detail dalam hal administrasi tapi diminta marketing. Itu kan sulit sekali dia bisa berkembang. Jadi yang pertama kita perlu tahu bahwa kita ini tidak bisa mengerjakan semua pelayanan. Jadi karena itu kenapa kita harus tahu di mana pasal kita. Yang kedua, orang tersebut harus siap diarahkan. Ya. Jadi diarahkan itu bisa melalui pernyataan profetik. Ya, jadi kadang-kadang ada orang hamba Tuhan yang menubuatkan kepada seseorang, itu tidak ada masalah karena Tuhan bisa menunjukkan pelayanan kita secara supranatural. Bisa secara profetik, juga bisa melihat buah pelayanan ini contoh. Saudara mungkin kau bisa melihat bahwa kenapa ya konseling pelayanan yang kulakukan ini jauh lebih maksimal daripada orang lain dalam melakukannya. Nah, itu kita bisa melihat dari buah-buah pelayanan. Biasanya seseorang kalau dia berada di tempat yang tepat, itu rata-rata dia akan muncul, buah pelayanannya akan semakin efektif. Nah, yang ketiga itu tentu saja cara bisa mengisi kuesioner dan konsultasi. Itu salah satu hal yang selama ini kami lakukan. Nah, terus yang ketiga, ya, masih jelas semuanya? Ini suara saya apakah jelas? Suara saya apakah jelas? Suaranya? Suara jelas? Oke. Ya. Yang ketiga, ya, dia siap dilepaskan dalam sebuah pelayanan. Jadi ada banyak orang yang mereka setelah melakukan tes kuesioner, ya, mereka cuma sekedar tahu, mereka gembira akan karunia-Nya, tetapi mereka tidak mau masuk dalam sebuah
ladang pelayanan, ya. Maka akhirnya semua potensi yang Tuhan berikan kepada dia pasti dia akan pernah mengalami pertumbuhan. Dia punya potensi, tapi kalau dia tidak melatih, tentu saja itu tidak akan mungkin bisa maksimal beberapa kegagalan yang bisa kita alami. Nah, itu tiga hal, tiga proses bagaimana cara kita menemukan. Nah, saya akan masuk tiga unsur penting dalam melakukan fungsi pelayanan yang tepat. Jadi kalau teman-teman ingin menemukan fungsi pelayanan yang tepat, maka ada tiga unsur penting ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ya, saudara coba mulai menggali apa panggilan Anda, apa beban Anda, apa visi pribadi Anda. Nah, panggilan itu berbicara tentang jenis orang yang dilayani. Ada orang-orang yang dia punya beban terhadap orang-orang yang putus sekolah. Tidak apa-apa, itu mungkin adalah sebuah segmen yang memang Tuhan taruh dalam hidupnya. Ada orang-orang yang memang terbeban terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang panti jompo dan sebagainya. Tidak apa-apa, itu adalah segmen jenis pelayanan yang Tuhan berikan. Ya, masalah atau isu yang membuat kita terbeban, mungkin isu kelaparan atau isu pendidikan atau mungkin isu kesejahteraan dalam hal pekerjaan atau isu tentang keluarga. Nah, mulai temukan isu-isu yang spesifik yang membuat Anda terbeban. Atau juga panggilan itu juga bisa berbicara engkau merasakan ketidakpuasan sewaktu engkau melihat sesuatu. Jadi tiba-tiba waktu saudara berjalan, saudara ngelihat anak-anak jalanan, tiba-tiba engkau muncul bebanmu. Kenapa ya dia ini tidak bisa sekolah? Lalu tiba-tiba engkau rindu untuk melakukan pelayanan tersebut. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk panggilan spesifik yang memang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Nah, yang kedua, itu adalah menemukan karunia rohani yang Tuhan berikan. Ya, jadi yang pertama tadi, saudara sambil bergumul sepanjang pengalaman hidup Anda. Tetapi yang kedua, ini saudara mulai belajar menemukan karunia rohani apa yang Tuhan berikan. Nah, ini adalah beberapa karunia rohani yang sudah saya coba detailkan, dan ini semua ada tesnya, yaitu kedua karunia manifestasi Roh Kudus, ya ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus, dan yang ketiga itu adalah karunia motivasi. Ya, kalau tidak salah ada 7 karunia motivasi. Nah, berikutnya juga menemukan potensi dalam diri. Ya, potensi, bakat, minat, talenta, ya, itu saya yakin saudara pasti ada beberapa di antara saudara itu yang sudah tahu kira-kira bakat saudara itu apa. Contoh pertanyaan-pertanyaan potensi itu seperti ini. Hal apa yang paling Anda sukai untuk saudara lakukan, bahkan seringkali Anda lupa waktu Anda mengerjakannya. Nah, contoh, ada orang-orang yang dia punya potensi konseling. Nah, sehingga kadang ada orang yang dia waktu dia ngobrol sama orang, dia suka sekali, ya, dia menghabiskan waktu, dia tidak ada masalah, ya. Itu mungkin salah satu potensi yang Tuhan berikan, ya. Potensi berbicara, waktu saudara melakukan hal tersebut, orang itu mudah sekali terberkati waktu Anda mengerjakannya. Itu berarti salah satu potensi saudara. Ya, ada 9 pertanyaan tentang potensi, saudara bisa searching di Google. 9 pertanyaan menggali potensi, itu ada. Nah, biasanya potensi-potensi yang Tuhan berikan, itu juga mendukung panggilan saudara. Ya. Nah, terus yang ketiga, ini menyadari kepribadian, ini yang seringkali kami kerjakan dengan konseling DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Ya, itu profil pribadi itu juga sangat menolong kita untuk tahu mempertajam kira-kira panggilan atau pelayanan kita yang tepat itu di mana. Ya, gaya pribadi, profil, bahasa kasih ini juga bisa menolong. Ya. Oke, sampai ini dulu. Apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman atau lebih baik saya lanjutkan? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Halo? Masih terdengar jelas suara saya? Oke. Ya. Nah, saya akan masuk kepada pelayanan 5 jawatan. Ini prinsipnya. Kenapa pelayanan 5 jawatan itu sangat penting? Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga,
Dan di muka bumi ini, gereja harus berperan dalam fungsi seperti Yesus dalam memperlengkapi setiap orang percaya. Nah, kenapa Yesus itu bisa lengkap dalam memperlengkapi setiap orang percaya? Karena dia ini punya 5 jawatan. Nanti saudara kan melihat Suaranya hilang, Go. Tes. Ya, sementara hubungan terputus sementara. Hilang, Van. Ya, hilang. Terputus. Iya hilang ya. Iya, Itu iya. putus. Udah. Iya. Oh, Nancy. Itu muncul Ngantuk, Nancy. Nancy. sorry, Siapa ini di Pondok Chandra itu Kena lockdown sekalian. ya di Pondok Chandra itu jam 7 sampai jam 10 malam ini internet sangat lemot. Halo, semua Ya. dengar Ya, semua ya? masuk. 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 Oke, teman-teman. Masuk ya. Karena di komputer saya berulang kali tertulis internet Anda unstable terus. Jelas semua ya? Jelas. Oke, bisa saya lanjutkan? Jelas ya? Oke, ini saya lanjutkan. Oke. Ya, biar lebih cepat, saya akan langsung masuk deh 5 jawatan, karena khawatir internet ini semakin tidak bekerja sama dengan baik. Nah, ini adalah gambaran kasar tentang karunia 5 jawatan. Ya, jadi kalau saya umpamakan, beberapa kali saya umpamakan, kalau karunia 5 jawatan itu seperti kereta api, ya. Rasul itu adalah orang-orang yang membuat rel. Ya, jadi bisa bayangkan sebuah gerbong kereta api tidak ada relnya, maka gerbong itu tidak akan pernah kemana-mana. Jadi sebuah komunitas atau sebuah gereja, jika tidak memiliki jawatan kerasulan, maka gereja itu tidak akan pernah kemana-mana. Ya, Nabi itu berbicara tentang seperti masinis yang membuat kereta itu tetap ada di dalam trek yang benar, dan Nabi itu tidak suka kondisi itu terus mengalami stagnan atau tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Karena itu kenapa masinis itu juga memiliki fungsi membuat kereta api itu bergerak. Itu Nabi. Kalau penginjil itu adalah seperti kondektur, ya, yang membawa orang-orang itu masuk ke dalam gerbong kereta api, itu penginjil. Kalau gembala itu seperti pramugari, ya, itu kalau misal ada orang kedinginan, ada orang kelaparan, itu kalau pesawat kan biasa ditanya, lapar Pak, ya, itu gembala yang membuat kita itu kenyang, membuat kita ini nyaman, itu adalah gembala. Kalau guru itu seperti tour guide, Jadi kalau misal saudara melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, biasanya tour guide itu akan membuat saudara memahami ya kota-kota apa yang dilewati, ada apa saja, produk knowledge itu akan ditambahkan. Nah, itu adalah seperti analoginya tentang karunia 5 jawatan. Jadi bayangkan, kalau kereta api tidak ada rel, kereta api tidak kemana-mana. Kereta api tidak ada masinis, kereta api ini pasti akan salah arah. Ya, kereta api tanpa penginjil, tidak banyak orang masuk. Kereta api tanpa gembala, semua berkeringat kelaparan di dalam. Kereta api tanpa guru, orang yang di dalam itu bodoh-bodoh, kurang bisa teredukasi dengan baik. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, saya akan mulai. Ya. Karunia Rasul itu membawa orang-orang menuju kepada visi. Itu hebatnya Rasul. Rasul dalam dunia bisnis itu seperti analoginya adalah seperti manajer. Ya, jadi dia ini mengarahkan setiap orang yang ada di bawahnya itu bisa menuju kepada visi. Itu Rasul. Bedanya dengan Nabi, Nabi itu memberitahu visi. Itu Nabi. Tapi Rasul itu yang membahas semua orang itu bergerak kepada visi. Ya. Itu Rasul. Rasul itu juga membangun network.
Karena itu gereja yang memiliki kerasulan kuat, dia selalu suka bersinergi dengan gereja-gereja lain. Dia suka bekerja sama dengan gereja-gereja lain. Ya. Membangun, menetapkan pemimpin. Nah ini kerasulan ini paling hebat. Ya. Jadi dia dalam hal duplikasi kepemimpinan, dia sangat bagus sekali. Seperti seorang direktur yang menetapkan semua manajer-manajer. Nah, Rasul juga mengidentifikasi masalah dalam jemaat, memberi prinsip dan jalan keluar. Jadi kehebatan Rasul itu kalau dia menghadapi masalah seperti benang yang kusut, Rasul itu punya ketajaman untuk bisa memisah, ya, yang mana ujung, yang mana titik awalnya. Itu pelayanan kerasulan. Nah, kalau kenabian melihat visi dan arah. Jadi dalam melihat visi, nabi itu lebih jauh. Tetapi nabi itu lemah dalam hal step-stepnya. Ya, jadi nabi itu seperti masinis, dia tahu dia kemana. Tapi kalau masinis tidak ada rel kereta, ya percuma. Kereta tidak akan pernah dibawa kemana-mana. Karena itu kalau ada pemimpin kombinasi nabi dan rasul itu sangat bagus sekali. Nabi melihat jauh, rasul dalam membuat step-step dan langkah-langkahnya. Koreksi dosa, jelas ya. Membangun peperangan rohani. Jadi kalau misal Komsel itu, nabi itu selalu konsentrasi yang namanya present worship. Terus kalau firman itu berbicara keintiman kita dengan Tuhan, seperti itu nabi. Oke, penginjil. Ya, kalau penginjil jelas ya, itu merintis daerah-daerah baru, nggak perlu saya jelaskan lebih detail. Ya, penginjil ini nekat, dia sudah pokoknya dia tahu ada seseorang gitu ya, ada sebuah daerah tempat di mana dia tuju, dia Hilang lagi suara itu. Hilang lagi. Putus lagi kayaknya. Putus lagi. Kenapa putus lagi? Internetnya Internetnya timbul tenggelam. internetnya lemot. Tuh muncul lagi sudah. Ya. Ya tergantung sinyal di daerah masing-masing ya. Masing-masing ya. Iki wifi ku ya mek 2 bar iki. Tuh, wifi-mu 2 bar tapi tergantung speed-nya kok. Loh, kok Anton tuh tinggal di mana? Pondok Chandra. Oh ya iya, Pondok Chandra. Hari Lagi di di apa? Lagi di lockdown. Nggak kayak Jombang ya, An ya. Oh iya, Jombang aman sejahtera ya. Bos Wanmat mau buat tower dewe iki. Wah. Tenang. Hilton apa? Hah? Hari Oh, Nanti siap-siap. Nanti siap-siap Iki pakai selantek, no. kartu OneMart nanti. Bukan Excel lagi kita pakai, Oh, OneMart tidak kita akan pakai. Pak Pendeta. Tidak akan Pak Pendeta Aan. Gue Gitu. pasang foto nom-noman ya. Coba. Wah, itu anu Pasang foto nom-noman. Lagi iku Paton coyon sambung fang lagi. ya. Paton sambung lagi udah. Itu Silakan Pak Anton. Mute-nya, Tapi nggak Anton, bisa. mute. Kemute bro itu. putus lagi ketiga kalinya seperti acara tinju sudah KO ini berarti. Oke, ya, ini saya akan lebih coba percepat deh, biar kita lebih cepat deh untuk diskusinya. Oke. Ya, ini oke, sudah jelas semuanya? Sudah dengar suara saya lagi? Oke ya, itu gembala, konseling DISC itu paling bagus dilakukan oleh gembala, karena gembala itu sabar, hatinya tuh senang, membuat orang itu bisa bertumbuh. Ya. Terus kalau guru jelas, itu dia hebat dalam hal memberi kedalaman pengenalan, pengetahuan tentang kebenaran. Nah, sampai ini dulu, kira-kira ada pertanyaan atau tidak, agar saudara juga kita bisa diskusi dua arah. Yang mau bertanya silakan unmute terus langsung bertanya. Waktu bro, waktu Pak, waktu. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu ya. Oke.
Lanjut dulu ya. Oke. Ini biasanya sampai jam berapa? Biasanya? 9:30 atau jam berapa biasanya? Zoom-nya sih. cuma bisa 45 Pak menit. Indra, loh, Fran. tenang Oh, aja, tenang. 24 jam bisa Pak Indra, Iya. mau Ini sampai 24 besok jam, bro. lagi. Ini premium, bro. Oh, Premium, bro. Tenang aja Pak Indra. Oh, ya wis aman lek premium. Tak pikir sih nggak premium, aman. Tenang aja Pak Ini Indra. saya Tenang anggap Pak 2 Indra. semalam suntuk Betaninya Jombang. Oke. Iya, betul. Mau 24 jam boleh nih. Tenang Pak Aman Indra. lek ngono. Oke. Iki beda mbek sing di grup Oke. mau sing bikin rame. Makanya thank you Oke. Pak Oke ya, Ivan ini ini. saya Lanjut, langsung lanjut. cepat ya. Lanjut. Jadi mungkin sekitar 7 menit lagi saya bisa selesaikan materi ini agar kita bisa mulai diskusi. Ya, ini saya kan masuk detail satu persatu. Untuk rasul ya, sekali lagi sudah rasul itu bayangannya dia seperti seorang entrepreneur ya. Jadi dia hebat dalam hal perintisan ya. Jadi rasul itu kekuatannya perintisan. Dia kalau komsel itu dia suka perintisan. Biasa kalau komsel itu sudah jalan, dia sudah mulai bosan, dia kepingin merintis yang baru lagi. Itu kerasulan ya. Keinginan hati melihat segala sesuatu teratur, lancar, seperti sifatnya manajer lah. Ya. Menilai orang lain. Nah, rasul itu paling suka melihat orang yang terlibat di dalam visinya. Jadi kalau orang tipe rasul itu, kalau misal dia punya pengikut dan orang-orang dia pimpin itu tidak ada yang punya inisiatif untuk ikut ambil bagian, biasa rasul itu akan stres. Ya. Nah, nilai tambah bagi organisasi, ngajak setiap orang bisa bekerja dalam sebuah tim. Jadi hebatnya kerasulan ini dia bisa membawa setiap orang itu bergerak menuju ke arah yang sama. Ya, itu hal yang paling ditakuti, kehilangan otoritas, posisi dan organisasi. Nah itu kurang lebih rasul ya, bisa disebut sebagai founder lah rasul itu. Nah kalau nabi jelas, nabi ini seringkali banyak orang berpikir nabi itu cuma nubuat, terus profetik, doa. Nah sementara kalau tipe nabi secara lengkap itu dia punya kemampuan kreatif. Jadi kalau di perusahaan itu seperti seorang CEO ya. Dia idenya sangat hebat, idenya itu sangat liar semuanya. Bahkan dia juga bisa berfungsi sebagai quality control. Karena nabi itu sangat tidak toleransi dengan dosa. Jadi bayangkan kalau orang quality control itu tipe gembala, maka semua dibolehkan, SOP semua pasti akan hancur. Tapi kalau nabi itu sangat lurus sekali, hitam-hitam, putih-putih, itu nabi ya. Ya, keinginan hati selalu mengalami aliran kreatif. Ya, menilai orang lain itu bisa menangkap enggak ide kreatifnya dia. Nilai tambah buat organisasi ya ini. Dia selalu menemukan cara-cara baru, ya. Peka dengan yang namanya waktu Tuhan, ya. Kairos ya, nilai tambah bagi organisasi. Bila kelebihan, hidupnya hanya menuruti perasaan, ya. Nabi ini biasa tidak suka planning. Kata kunci nabi itu adalah tiba-tiba. Ya, dia suka menyendiri. Kalau dia stres, apalagi dia ini kalau sudah lama tidak mendapatkan ide-ide baru dari Tuhan, dia tidak suka. Karena itu biasanya tipe-tipe pencipta lagu itu biasa cenderung jawabannya itu adalah nabi. Ya, itu nabi. Terus berikutnya penginjil. Ya, hatinya itu selalu penuaian. Jadi kalau komsel ada penginjil, selalu hatinya itu kepada jiwa-jiwa baru. Dia tidak terlalu tertarik kepada jiwa-jiwa lama. Ini permasalahannya. Jadi penginjil itu sangat lemah dalam hal duplikasi kepemimpinan. Karena penginjil itu paling suka dia bertemu dengan orang-orang yang belum bertobat. Tapi kalau seseorang itu sudah bertobat, dia sudah kurang punya ketertarikan lagi. Karena itu permasalahan penginjil yang terutama adalah duplikasi kepemimpinan, dan yang kedua itu adalah dia mudah bosan. Ya, emosinya sangat kuat, menggebu-gebu. Kalau di perusahaan ini adalah marketing. Dia itu hebat dalam meyakinkan setiap orang. Sudah, ini kalau pengkhotbah tipe penginjil, itu dia nyampaikan sesuatu yang salah pun akan terlihat benar. Nah, itu penginjil. Ya. Dia punya kemampuan yang meyakinkan. Nilai tambah bagi organisasi, meyakinkan dan membuat orang itu bergairah. Ya. Kalau guru khotbah membuat orang itu pintar. Ya. Tapi kalau penginjil khotbah, itu yang diajar itu adalah perasaannya. Jadi kadang-kadang orang itu
mungkin sudah tahu topik yang disampaikan penginjil, tapi tiba-tiba hatinya terbakar untuk ikut. Itu bedanya kalau penginjil. Kalau guru, orang mendengarkan khotbah diajar adalah pemikirannya, tapi kalau penginjil itu adalah emosinya. Jika berlebihan, mempengaruhi orang lain dengan sesuatu yang tidak benar. Nah itu ya, penginjil. Bila ada dalam tekanan, menjadi lebih bersemangat dan bernafsu dalam menjual sesuatu. Ya, biasa penginjil ini dalam hal pencarian dana sangat bagus sekali. Ya, proyek-proyek dia cerita kemanapun membuat orang bersemangat untuk ikut. Nah itu penginjil. Ya. Hal yang paling ditakuti tidak dapat meyakinkan orang. Ya itu penginjil. Gembala. Nah gembala jelas ya. Hatinya itu untuk manusia deh. Dia mengasihi orang, konseling, menyembuhkan luka-luka orang, sangat peka dengan orang. Hatinya itu membuat orang itu merasa aman dan dipedulikan. Ya, komunitas kalau isinya gembala semuanya, itu biasanya hospitality-nya bagus. Ya. Itu setiap komsel selalu ada makan. Nah, itu gembala, itu sudah. Putus lagi deh kayaknya. Kayak itu Pak Indra itu ya. Enggak. Yang terakhir, Bang. Selalu makanan nih, Bang. Tentang makanan terus putus ya. Ya. Jadi gembala itu menilai orang lain dalam hal kepekaan. Kira-kira orang itu punya kepedulian enggak, sensitivitas enggak kepada orang lain. Jika berlebihan terlalu lembut, flex. Putus lagi ya. Pemimpin yang dia punya jawatan gembala, PR terbesarnya dia tidak berani untuk konflik. Bahkan negur orang pun kalau tahu akan menjadi sebuah konflik, biasanya dia akan enggan. Nah ini PR terbesar seorang gembala. Ya, bila dalam tekanan mendekati orang lebih hangat, tidak suka perpecahan dan perselisihan. Ya, yang terakhir, ini adalah guru. Guru jelas ya seperti namanya, suka riset, ya, orang emosional. Jadi biasa kalau guru berkhotbah itu biasa datar. Ya. Keinginan hatinya kebenaran dapat dikomunikasikan dengan jelas. Ya, putus ya. Putus nih. Pak Indra konsumsinya dulu keluar. Oh siap. Gembala wes siap iki. Gembala. Iya. Gembala, Bro. Gembala. aku ambil anu ya, Bro yo. Ambil ngeloni, jadi tak pateni kamera. Yo. Ayo. Halo semua. Nah, sudah kembali tuh. Wow. Bagus sekali. Ya, ini bila dalam tekanan melakukan banyak riset, yang paling ditakuti kalau generasi setelah dia itu tidak bisa lebih maju dan berkembang. Oke, ini materi ini sudah saya selesaikan. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Atau tadi mungkin ada yang guru tadi diulang, soalnya tadi sempat tidak jelas. Setelah saya jelaskan ini apa yang harus kita lakukan biar kita bisa lebih menangkap. Yang guru tadi tolong diulang karena sempat tidak jelas tadi. Halo, Kuanton? Halo? Oke, yang guru ya? Iya. Ya. Ya. Kalau guru jelas ya, ini
nilai tambah bagi organisasi, menolong mereka mengerti dan bertumbuh. Jika terlalu berlebihan, dia terlalu rinci dan analitis. Ya, jadi biasa nabi dan guru ini sangat bertolak belakang. Ya, jadi contoh kalau nabi, kalau dia mimpin present worship, dia kadang-kadang bilang, kok hadirat Allah kok enggak ngangkat ya sekarang ya. Nah, itu kalau nabi itu kan intuisi. Tapi kalau guru, dia analogi. Jadi dia ngatakan, mana ada hadirat Allah naik turun ya? Enggak ada gitu loh. Hadirat Allah itu selalu ada dimanapun kita berada. Nah seperti itulah. Ya, jadi kalau berlebihan menjadi sangat analitis, suka riset, dan yang paling ditakuti kalau dia tidak bisa membuat generasi berikutnya itu lebih maju. Nah, sampai ini materi saya mungkin untuk gambaran. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak atau ada sebuah studi kasus yang bisa kita diskusikan hari ini? Tanya Pak Gunawan. Halo. Halo. Ya, ya. Oke. Ya. Secara materi saya sudah selesaikan ya. Apakah ada pertanyaan atau mungkin studi kasus atau apapun yang berkaitan tentang 5 jawatan? Silakan. Iya, saya. Pak. Silakan Pak Gunawan. Tanya Pak. Iya. Dari 5 jawatan itu apakah misalnya seorang pribadi, maksudnya satu orang itu apakah mungkin ada ataukah istilahnya dari 5 jawatan itu apakah satu orang itu akan cuma satu jabatan atau bisa diulang lagi, bermacam-macam? satu orang apakah mungkin apa ya tadi ya? Satu orang itu apakah mungkin dalam dirinya itu ada karakter 5 jawatan itu? Halo? Halo, Pak. Apakah mungkin dalam satu orang itu punya 5 karakter jawatan? Kayaknya putus. Coba ketik bro, ini partisipan kita bro. ketik. Iya, ketik. Ketik aja kok. Apakah mungkin dalam satu pribadi? Ini yang premium tak bos? Premium bos. Premium bos. Oh jadi. Hah? Iya premium. Oh. Modal rek, Pak Ivan. Wah, gimana? Luar biasa ya. Iya, bos kita ini luar biasa. Tolong dipegang doa pagi. Ayo, Konran. Cara megangnya bagaimana? Oh ya diajari. Pan, tak jawab Novan. Siap. Benih, Pani. Yang itu pembukanya, bos. Jadi iya, enak. Dia yang pegang buku gereja. Betul. Halo? Ya. Ya, Ko. Anton, saya sudah sempat kirim ke chat. Halo, kok putus-putus ya? Kirim chat. Nggak dengar. Saya kirim ke chat. Halo? Saya kirim ke chat, Pak. Muncul Kak ya di chat? Mestinya muncul kalau dilihat. Enggak, biasanya ono notif muncul. Iku Mang Luis ngomong putus ngono muncul aku ya iso muncul. Aku ya iso. Makanya. Iki tak private sih, tak japri nang dia. Ya. Mungkin karena putus-putus gitu loh. Di anu Eko, jangan dijapri supaya bisa semua bisa baca. Ya, semua bisa baca pertanyaannya. Di everyone aja. Enggak apa-apa dong. Berarti orang banyak. Oh gitu ta? Enggak pakai baju tak kok sungkan. Tapi japri nek bareng. Nek japri rame-rame piye carane? Japri rame-rame. Oh, iki lho, everyone iki lho. Nah, itu. Nah, itu. Ya toh. Siapa? Nah, gitu sih.
Ndi wong ya? Lah iku. Nih. Tapi wis mlebu urung ya? Iku Iya. bocor enggak? Pertanyaannya sudah lewat chat ini ya. Ya, betul. Apakah Pak. mungkin dalam satu pribadi memiliki 5 karakter jawatan? Begini. Iku Bu Ana. Ya, oke ya. Jadi gini, setiap orang itu dia sebetulnya dia punya 5 jawatan, tetapi hanya 2 sampai 3 jawatan aja itu yang sangat kuat di dalam dirinya. Ya. Yang mendominasi ya. Jadi selama ini kita melihat yang hanya 1 orang di muka bumi ini selain Yesus yang diprediksi punya karunia 5 jawatan itu sama-sama kuat, itu diprediksi adalah Paulus. Ya, tetapi orang pada normalnya dia memang memiliki 5 jawatan, tetapi biasa hanya 3 yang kuat. 2-nya ini biasa cenderung kurang terlalu kuat. Tetapi apakah 2 jawatan yang lain ini bisa diperkuat? Bisa. Sekali lagi bisa. Tetapi tidak setajam orang yang memiliki jawatan yang memang murni. Jawatannya kuat dalam hal itu. Contoh misal, berdasarkan tes dan perjalanan kehidupan, karunia jawatan saya yang nabi itu adalah karunia nomor 5, yang paling rendah. Apakah saya harus meningkatkan karunia jawatan kenabian? Harus. Bayangkan kalau saya tidak punya jawatan karunia kenabian, maka saya tidak punya ide kreatif, saya menjadi orang yang mudah toleransi dengan dosa, dan sebagainya. Tetapi kemampuan jawatan saya yang nabi, itu tidak mungkin sekuat orang yang memang punya jawatan nabi yang murni. Itu maksud saya. Ya. Jadi sekali lagi, apakah manusia punya 5? Punya. Tetapi biasa Nanti mana? Seru juga ya putus-putus begini ya. Tuh. Van, saat dia mati gitu, kalau kita kirim lempar chat gitu, Masuk kok mesti. itu mesti ini masuk. Kalau ke everyone mestinya ke Oh iya, simpen Mas ya. Laikui, dia bisa nyambung, putus lagi. Luwis itu lah. Luwis itu. Luwis iya. Motoe apa teh? Ngechat. Masuk lagi. Ya. Ini kurang mampu. Pan itu berarti ono tes ya, Van jadi ya. Ada. Terus silakan kalau Ko Gunawan ingin ikut tes, silakan menghubungi ke Bapak Yogi nanti. Betul. Tadi penjelasan saya apakah sudah cukup jelas tadi, Pak Gunawan? Jelas Pak. Oke. Jadi ada tesnya ya, Pak? Ada. Jadi silakan hubungi teman-teman yang di sana. Beberapa rekan-rekan di sana. Berarti dimungkinkan untuk kita nanti bisa tahu dari sisi mana kita karakter jawatan kita itu apa-apa bisa tahu ya? Bisa. Nanti akan juga saya yakin Yogi Felicia itu juga sudah bisa membaca. Jadi tes karunia jawatan ini paling bagus kalau diteskan kepada orang yang sudah minimal 2 atau 3 tahun lah dia ikut terlibat dalam sebuah pelayanan. Karena biasanya orang-orang yang dia jarang sekali terlibat dalam pelayanan, maksud saya pelayanan ini bukan cuma melayani di gereja, tetapi melayani orang lain, biasanya scoringnya itu pasti akan kecil, sehingga tidak terlalu terlihat signifikan perbedaannya. Tetapi orang-orang yang memang sudah lama mereka terlibat dalam pelayanan, biasanya scoringnya itu kan betul-betul terlihat sangat jelas perbedaannya. Ya, jadi tetapi tidak apa-apa kalau misal ada ini Pak Gunawan mau tes, silakan. Nanti dari skor itu akan bisa terlihat semuanya. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan buka unmute-nya. Pertanyaan lagi mungkin. Glo, mungkin ada mau bertanya, Glo? Luri. Halo. Iya. Dengar nggak suaranya? Dengar. Ini mau tanya,
setelah mengetahui jawatan kita itu, terus kita tuh harus mulai dari mana gitu. Jadi setelah kita tes, kita tahu hasilnya jawatannya apa gitu. Nah selanjutnya itu harus gimana gitu, dari mana? Oke, saya jawab ya. Jadi langsung bisa dipraktekkan di mana Bu Glory ini terlibat. Jadi contoh, kalau misal Bu Glory terlibat dalam Komsel. Contoh kalau jawatannya misal guru, itu ya tentu saja Bu Glory bisa memfungsikan jawatan itu. Jadi contoh misal mulai riset materi-materi, memimpin diskusi-diskusi. Terus kalau misal jawatannya gembala, di Komsel pun, di Family Altar bisa langsung dipraktekkan. Contoh, ada jiwa baru yang pertama kali ikut dalam Family Altar. Nah, Bu Glory bisa untuk ambil inisiatif, bisa enggak satu orang ini tugasnya nanti saya yang akan membackup, saya yang akan melakukan pendekatan one-on-one, seperti itu. Jadi setelah tahu jawabannya, lebih baik langsung dipraktekkan dimanapun Bu Glory ini memulai pelayanan. Bahkan sebetulnya di pekerjaan pun bisa langsung dipraktekkan. Contoh, kalau jawabannya penginjil, ya pasti kehebatannya dalam marketing. Ya, ini kalau kita bicara tentang masalah sekuler. Tapi kalau bicara dalam Komsel, ya ngajak orang lain untuk datang ikut Komsel. Seperti itu, Bu Glory. Iya, sudah jelas ya, Bu Glory. Atau ada pertanyaan lagi? Ya, jelas. Jelas. Jadi pada intinya mulai praktekkan di mana saat ini saudara terlibat di dalam gereja Tuhan. Itu kata kuncinya. Chester mungkin ada yang mau tanya. Tapi Chester. tentu saja, ya. Not yet. Atau Ivan mau mengangkat hasil? Halo? Ya, boleh. Ya, Bu Esther, silakan. Oh, not yet. Enggak, belum. Oke. Yang lain, Siska mungkin? Atau Ivan mau mengangkat? Siska, Fandi ada yang mau tanya? Siska ini mesti ada pertanyaan ini, Siska ini. Sis. Nanti ikut tesnya dulu aja, Van. Ya. Kalian sudah pernah ikut tesnya ya? Yang di home semua sudah kok. Yung belum? Ya. Yung belum, aku ya belum. Ya, nanti. Aku sudah, tapi lali hasilnya. Oh, Yung sudah ya? Hasilnya rapotnya baru dibagi ini Pak Guru Yogi. Rapot. Aku nanti minta aja ya ke kamu ya. Ya. Ya, mantan coba dilihat hasilnya aja, contoh hasilnya aja. Boleh. Sebentar ya. Ini saya langsung buka kepunyaan Pak Ivan. Sebentar. Oke, saya akan apa itu? Dari disiram yang lama. Kemana? Oke, apakah bisa melihat ini hasil tesnya Pak Ivan? Bisa ngelihat semua ya teman-teman ya hasil tesnya? Bisa. Oke.
Bisa, Ini bisa. saya lebih baik membaca hasil tesnya Pak Ivan, itu yang terbaru. Ini yang sebelah kanan. Jadi Pak Ivan ini yang pertama ini rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Jadi kalau Pak Ivan ini adalah gembala, rasul, tetapi ketiganya adalah guru. Ya, berarti memang Pak Ivan ini adalah tipe orang yang kekuatannya itu one on one. Karena karunia pertamanya itu adalah gembala. Ya. Dia senang nasihati orang, dia senang bimbing orang, dan bagusnya Pak Ivan ini gembalanya itu dikombinasi dengan kerasulan. Ingat, salah satu ciri kerasulan itu adalah visi. Salah satu ciri kerasulan, dia bisa membuat step-step atau langkah-langkah yang membuat seseorang itu bisa berpindah dari titik awal menuju kepada titik berikutnya. Berarti konselingnya Pak Ivan itu bukan cuma konseling yang sekedar menjawab pertanyaan permasalahan kehidupan, bukan. Tetapi dia ini mampu mengarahkan seseorang ini bukan cuma menang atas permasalahannya, tapi orang ini juga harus mengalami kedewasaan rohani, di mana ke depan orang ini tersebut bisa menangani permasalahan sendiri. Itu perbedaannya, gembala rasul. Kalau jawabannya itu murni gembala, maka dia itu hanya tertarik membuat orang itu konseling sama dia. Setiap kali ada masalah, datang aja. Setiap kali ada masalah, datang aja. Tapi kalau tipe gembala rasul, dia tidak suka orang ini terus-menerus tergantung kepada dia. Dia kepengennya orang ini terus suatu ketika dia akan mengalami sebuah pertumbuhan. Dan ditambah lagi bagusnya, dia punya jawatan guru ketiga. Berarti artinya kalau dia mengkonselingi pun, ya, karena dia punya jawatan guru, dia bisa menolong permasalahan orang-orang meskipun dia tidak pernah mengalami permasalahan tersebut karena gurunya dia. Tetapi kalau gembala murni, dia hanya bisa mengonselingi berdasarkan pengalaman hidup. Tetapi karena Pak Ivan punya guru, maka dia punya ketajaman, dia punya pengetahuan, sehingga dia bisa mengonseli berbagai macam permasalahan dalam tanda kutip, ya, tentu saja sesuai dengan perkembangan kedewasaan. Itu meskipun dia tidak pernah mengalami, tapi dia bisa menolong. Nah, ini sekali lagi. Pak Ivan ini lemah dalam hal nabi dan penginjil. Nabi dan penginjil, kata kuncinya adalah tiba-tiba. Berarti kalau Pak Ivan ini tidak punya nabi dan penginjil, maka sebetulnya Pak Ivan ini adalah tipe orang yang sangat terencana. Tidak terlalu suka hal-hal yang berbau tiba-tiba. Sebisa mungkin semuanya itu teratur dengan rapi, semua penuh dengan perencanaan. Ya, itu aja. Itu saya membaca jawaban. Betul. Oke, Pak Ivan mungkin bisa mengkonfirmasi. Jika ada yang salah, mungkin bisa diklarifikasi. Iya, betul kok. Nah, cuman kan dari tes saya yang lama sama tes saya yang baru, ya, itu kan ada perbedaan yang cukup besar. Ya kan? Ya. Dulu, kalau enggak salah itu dulu saya itu guru gembala, sekarang malah jadi gembala rasul. Nah, apa-apa saja yang bisa menyebabkan saya berubah gitu, kalau ngelihat hasil tesnya Ivan, dulunya malah guru nabi. Oh iya, guru nabi. Iya. Nah, tipe guru nabi ini gini. Guru nabi Pak Ivan ini tesnya sudah berapa tahun yang lalu? Hasil tes yang pertama ini. Kira-kira 3 tahunan. Lebih ya? 3 tahun lebih kok. Waktu itu sudah mimpin Komsel atau belum? Awal-awal. Masih awal-awal. Saat itu sudah mimpin. Nah, karena itu kenapa kerasulannya belum keluar? Karena itu kenapa kerasulannya belum keluar? Kalau guru, kok saya rasakan dari beberapa kali ketemu dengan Ivan, karunia guru ini yang tidak mungkin berubah, ya. Karena kelihatan suka cari pengajaran, suka compare pengajaran-pengajaran, berarti karunia gurunya ini memang melekat. Yang kedua, rasul ini saat ini muncul mungkin karena pemimpin Komsel. Apakah jadi pemimpin Family Altar? Iya. Iya, kok. Ivan apakah menjadi pemimpin Family Altar? Iya. Iya. Betul.
Iya, aku. Halo? Iya. Ya. Ya. Oke, nah ini yang lalu tidak ya. Yang lalu tidak muncul mungkin karena belum mimpin. Jadi baru menjadi peserta. Tetapi waktu jadi peserta pun sudah terlihat betul jawatan gurunya. Nah, kalau misal jawatan Nabi, nah ini teman-teman, ini bagus ya. Nanti tesnya itu sebetulnya bukan tes jawatan. Ya, bukan tes jawatan saja maksud saya. Ini ada tes-tes lain untuk mengcompare. Saya coba akan compare dengan hasil tes yang lain. Ini adalah ini tidak terstruktur. Sebentar. Ya. Nah, Ivan, ini kalau ngelihat di pattern yang sini, kamu punya kecenderungan dalam hal masalah kenabian. Nah, kira-kira Ivan sendiri merasakan tipe orang terstruktur atau tidak? Tidak terstruktur kayaknya. Tidak terstruktur ya? Tidak. Bisa berfungsi tiba-tiba ya? Iya. Iya. Jadi karunia nabinya ini juga ada karena ini di sini itu adalah bagian nabi dan penginjil. Ya. Sebentar, saya coba hasil lihat tes yang lain. Yang ini karunia motivasi. Karunia motivasi coba saya lihat. Nah, di karunia motivasi yang tertinggi ini mengajar 51. Jelas, gurunya keluar lagi. Terkonfirmasi ya 51. Terus yang 51 yang kedua ini karunia menasehati ya, menasehati 49 ini menasehati, cocok seorang konselor seperti yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga ini adalah memimpin, udah ini jawatan rasul dan gembala muncul semua ini. Rasul, gembala, guru muncul semua. Nah, tes karunia motivasi ini mengkonfirmasi jawatannya Ivan tadi. Gembala, rasul, guru. Ya, jadi memang kelihatannya 3 jawatan ini yang memang mungkin melekat. Ya. Terjadi perubahan. 51, 49. Bagaimana Ivan? Anton? Ya. Yuswan. Ya, berarti saya mengalami perubahan itu ketika saya mulai memimpin. Jadi ketika saya mulai memimpin, jadi kepemimpinan saya, kerasulan saya jadi meningkat gitu ya. Betul. Tetapi kelihatannya ini bukan jawatan ini bukan muncul sesaat karena terkonfirmasi dengan karunia motivasi Anda. Karunia motivasinya Ivan ini, nah ini keluar 49, ini memimpin. Berarti sebetulnya memang Ivan ini punya karunia terpendam dulu sebelum jadi pemimpin Komsel. Memang kekuatannya ini adalah memimpin. Kekuatannya itu adalah menggerakkan orang-orang. Gitu kan? Jadi kepemimpinannya cukup terasa. Nah, ya. Tetapi mungkin Ivan ini sangat maksimal, pendekatannya itu one on one. Jadi bukan muncul di mimbar skala besar, impartasi bukan. Tapi kekuatan kepemimpinannya itu adalah pendekatan personal. Itu maksud saya. Ya, betul. Iya. Oke. Jadi ya terus kembangkan pendekatan-pendekatan personal karena ini adalah daya sentuh yang paling kuat dari kepemimpinan dia. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi atau oke Pak Gunawan, silakan. Pak Anton, dari 5 jawatan ini kira-kira mana yang bisa mengatur semua jawatan? Gini, tentu saja
Yang pertama ya, saya tidak berbicara tentang jawatan dulu. Yang paling punya kehebatan mengatur semua jawatan tentu saja itu adalah orang yang paling punya kedewasaan rohani. Itu yang pertama. Jadi jawatan setinggi apapun, tapi kalau dia kedewasaan rohani yang tidak bagus, dia akan susah untuk memimpin. Karena kata kunci kepemimpinan itu adalah teladan hidup. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita berbicara tentang lima-limanya, anggap aja ini adalah orang yang punya kedewasaan rohani yang sama, yang punya kemampuan untuk memimpin jawatan yang lain, itu adalah cenderung kerasulan. Ya, jadi kalau saya umpamakan seperti jari tangan, rasul itu adalah jempol. Ya. Nabi itu telunjuk. Jadi Nabi itu sukanya nunjuk-nunjuk. Ya. Penginjil itu jari tengah, karena paling tinggi jarinya. Karena itu kenapa jawatan yang paling mudah terkenal itu adalah jawatan penginjil. Lihat, hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu kan hamba-hamba Tuhan yang penginjil semuanya, gitu kan? Gilbert Lumoindong, Philip Mantova. Nah, itu biasa jawatan-jawatan yang lebih terkenal, gitu loh. Yang pertama, yang keempat, ini jari manis, ini adalah gembala. Ya, gembala ya, tempatnya cincin nikah. Ini jari manis itu lambang gembala. Yang kelima, guru. Guru itu yang sukanya membersihkan telinga, ya, membersihkan ya kotoran-kotoran. Ya, itu guru, pembersih. Nah, jempol ini punya karunia untuk menangkap empat-empatnya semuanya. Ya, telunjuk enggak bisa, ya, jari tengah enggak bisa. Tapi jempol ini yang punya kemampuan untuk bisa menangkap 4 jari yang lain. Nah, itu salah satu analoginya. Ya, seperti itu Pak Gunawan. Oke, berarti kalau misalnya ini katakanlah saat ini yang hadir itu kita adakan sebuah tes. Kita kan pengennya ada sebuah tindak lanjut, bukan hanya sebatas di sini, kaitannya dengan pelayanan ya. Katakanlah kita komunitas yang ada saat ini sama-sama, kita saling tes semua, dan kita muncul masing-masing jawatan kita sudah muncul, berarti bisa dikatakan Rasul itu kalau secara garis apa namanya, secara organisasi Rasul itu ada paling di atas dan yang 4 jawatan yang lain ada di bawah Rasul begitu. Tidak. Kata tepatnya gini, kita memimpin sesuai dengan jawatan masing-masing. Jadi contoh misal seperti ini. Dalam hal masalah penjangkauan jiwa, ya, tentu saja penginjil itu jauh lebih kuat daripada kerasulan. Tetapi karena kerasulan ini hebat dalam hal kemampuan manajemen, ya, dia hebat dalam hal masalah menetapkan kepemimpinan, maka biasanya kalau kita bicara tentang alur sebuah gereja, kepemimpinan, mapping setiap orang berada pada tempat yang tepat, Rasul itu memang hebat di sana. Tetapi kepemimpinan yang paling bagus itu adalah kepemimpinan jamak, di mana 5-5-nya ini muncul semuanya. Jadi contoh, kalau misal dalam sebuah gereja 5 jawatan ini muncul semua, ada 5 orang. Kalau bicara tentang masalah penjangkauan, izinkan yang punya jawatan penginjil itu akan memimpin di depan. Dia akan mengobarkan semangat orang-orang agar mereka mau penjangkauan. Contoh, dalam hal memimpin pergerakan komsel, pertumbuhan, itu paling bagus adalah jawatan gembala. Yang paling hebat di dalam mengajarkan Bible study, teaching, membuat alur pengajaran yang tepat, itu adalah guru. Jadi memang 5-5-nya ini lebih baik kepemimpinannya itu seimbang. Bukan berarti Rasul ini yang paling hebat strukturnya, terus posisinya dia adalah ketua dan 4 yang lain itu adalah wakil. Bukan. Kita memimpin dalam peranan kita masing-masing. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kita kembali kepada sebuah semacam perusahaan, itu kan ada direkturnya, terus ada anggotanya di bawahnya. Nah, sekarang 5 jawatan ini siapa yang menaungi? Artinya siapa yang akan mengendalikan 5 jawatan itu, begitu? Oke, karena itu kenapa kalau perusahaan itu ada yang namanya komisaris. Komisaris itu adalah dewan. Jadi contoh, sekarang perusahaan berkembang, marketing, itu ada yang namanya direktur marketing sendiri. HRD, ada direkturnya sendiri. Terus misal dalam hal guru, product knowledge, ada direktur bagian training, product knowledge sendiri. Jadi paling bagus kalau sebuah perusahaan, kalau mereka menerapkan pemimpin majemuk 5, ya udah 5 ini memiliki kapasitas masing-masing, tapi boleh tentukan 1 PIC-nya.
Karena dia yang menjadi kontak person lah, PIC, yang berhubungan dengan komisaris, itu maksud saya. Tetapi dalam hal penerapan ke bawah, sebetulnya PIC ini hanyalah sekadar simbol. Dia hanya pengumpul informasi. Tetapi 5 orang yang punya jabatan berbeda, ini memimpin dalam peran masing-masing. Jadi sekali lagi kalau dibutuhkan koordinator, boleh. Tetapkan 1 orang jadi koordinator. Tapi bukan berarti koordinator ini seperti posisi apa ya, pemimpin dan bawahan, sehingga contoh dalam hal masalah marketing, maka tentu saja seolah-olah PIC yang paling atas ini tetap harus mau mendengarkan masukan dari direktur marketing. Karena dia yang paling punya kapasitas dalam hal tersebut. Bisa menangkap enggak, Pak Ivan maksudnya? Ya. Jadi kalau koordinator boleh 1 orang koordinator. Tetapi koordinator 1 orang ini pasti kemampuannya tidak setajam 5-5-nya yang memiliki karunia spesifik, maksud saya. Berarti di luar 5 itu ada orang yang di luar 5 ini yang menjadi koordinator. Bagian dari 5 itu koordinatornya 1. Ya, kalau memang atau dari 5 itu PIC, dipilih ya? salah satu. Kalau memang ya. Bagaimana? Atau dari antara 5 itu dipilih 1 sebagai koordinator dari mereka semua berlima itu. Ini untuk aplikasi di mana, Pak Gunawan? Perusahaan atau bukan? Artinya atau kalau bagaimana? Artinya kalau hari ini ya, kita ini kan saling nggak tahu semua nih. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita terus di antara kita yang hadir ini muncul ada 5 jawatan ini ada. Nah, sekarang siapa yang kira-kira akan lead kita? Enggak apa-apa, gini. Saya lebih menganjurkan daripada kita di kota-kota, tentukan saja, 1 aja, enggak apa-apa. Jadi dari 5 ini tentukan 1 aja, dia memimpin saja. Itu tidak ada masalah. Karena pada intinya, sekali lagi contoh Rasul, dia tetap harus mau menerima masukan dari penginjil dalam hal penjangkauan. Dalam hal profetik, ya seperti itu. Jadi 5 lebih baik daripada menunjuk 1 orang lagi. Pilih 1 di antara 5 ini aja. Itu aja. Oke. Baik. Paham. Terima yang lainnya kasih. ada yang mau bertanya? Cukup? Semua cukup? Cukup, Van. Cukup. Oke, cukup. Kita sudah mungkin cukup. Ya. Mungkin usulan Ivan lebih baik memang harus dites dulu. Karena sebetulnya malam hari ini kan hanya gambaran besar. Karena kalau seseorang itu belum tahu spesifik jawabannya juga akhirnya agak blur juga untuk aplikasinya. Jadi lebih baik tes dulu. Nanti setelah tes semuanya, kalau memang diperlukan kita mau online, silakan. Betul. Seperti itu. Siap. Setuju, Pak. Baca bareng-bareng. Iya. Siap. Nanti silakan yang membutuhkan alat tesnya, hubungi Yogi atau saya. Nanti saya email, kerjakan, terus dikirim balik ya. Oke? Siap. Siap. Ya, sudah. Kita sudah 1 jam 25 menit. Siap. Luar biasa, Pak Indra. 1 jam 25 menit, Pak Indra. Siap. 40 menit sudah lewat. 40 menit sudah lewat. Ya, besok ada tugas doa pagi, jam 4 pagi. Oke. Ya. Barangkali ada yang mau ikut doa pagi, monggo. Saya sudah dihubungi sama Bu Gembala tadi. Diingatkan kalau besok saya tugas. Yuk, kita tutup. Pak Gunawan tutup dalam doa ya. Pak Anton. Terima kasih, Pak Anton. Pak Gunawan tutup dalam doa ya. Oke, ya. Bapak, kami ucap syukur malam hari ini. Kau Allah yang begitu baik buat kami. Kau telah kirimkan Pak Anton untuk boleh berbagi apa yang menjadi pengetahuan beliau untuk memperlengkapi setiap kami, Bapak. Malam hari ini kami jauh lebih mengerti dari apa yang sebelumnya kami belum mengerti. Biarlah Tuhan apa yang telah disampaikan oleh Pak Anton boleh menjadi berkat, boleh menjadi tambahan pengetahuan buat kami. Dan kami mau belajar lebih lagi untuk kami
lebih dalam lagi masuk dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Bentar kami akan berpisah, kami yang hadir, Kau memberkati setiap kami, tutup setiap kami, beri kami malam hari ini istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak. Besok pagi kami peroleh kekuatan yang baru untuk kami menyambut hari yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye guys. Thank you. Besok pagi Thank yang you, bisa ya, bangun. Ivan. Besok pagi yang bisa bangun, doa pagi ya. God bless absen. Ya, Bos. Pak Indra wis dilem ambek Bu Hana lho. Ayo, dengan seperti ini Pak Indra jadi aktif. Aku tak melok sing bengi, tak melok sing Biasa. bengi. Melek sing bengi. Haleluya. Oke, thank you ya Pak. Thank you semua. Semua. Bless bro. Iya, Bos. Bless bro. Yang lain semua thank you. Bless semua ya. Bye. Bye.